Ini, ingat, ketika dia 100% modal sendiri, berarti kita langsung ingat, oh, dia unlevered firm, berarti apa artinya? Nggak ada utang. Perusahaan tidak utang. Ini. Kemudian, laba operasinya 100 juta. Ini ya. Karena perusahaan 100% modal sendiri, jadi nggak ada utang. Implikasinya apa? Maka tidak ada bunga ini, debt interest juga. Perusahaan nggak harus bayar hutang bunga. Jadi bisa dilihat laba operasi 100 juta, bunganya 0 ya. Tidak ada pajak juga kan, ingat di case yang pertama. Dividennya 100 juta. Jadi ingat ketika kita bicara di sini bahwa keputusan investasi dan kebijakan dividen konstan. Dalam artian tidak ada perubahan. Nah, ini di bagian semua ya, laba setelah pajaknya 100 juta dibagikan semua menjadi dividen. Yang berubah di sini apa? Jadi yang mau dipermainkan di sini adalah perusahaan ketika perusahaan tidak ada utang, berarti kan dia pembiayaannya dari mana? Dari investasi kan, mendapatkannya. Modal sendiri itu kan maksudnya dari investasi. Nah, ketika berarti yang mempengaruhi di sini ketika perusahaan nggak punya utang, yang mempengaruhi adalah bunganya. Itu nanti pengaruhnya ke laba operasi. Jadi kalau bisa dilihat, ini ya, dia kan dividen. Ini bisa dilihat di 4614. Oh, gini. Jadi, yang berpengaruh di sini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh si pemegang saham. Jadi kita bermain di tingkat bunga, interest return rate. Kita bermain di return rate di dividen. Yang dicerminkan kalau di sini tuh KE. Jadi kita menghitung PV of equity itu dari dividennya. Present value dari ekuitas kita itu dari dividennya dengan bunganya, bukan bunga ya, returnnya, persen returnnya, return rate-nya itu yang disyaratkan oleh pemegang saham. Paham ya di sini? Bentar, agak bulat juga karena nggak ada di PPT ya. Itu kalau perusahaan, jadi gini ceritanya nih, ini saya ulang ya, bentar. Ini nih kalau di slide ini dia membicarakan WACC. Iya, dia menggunakan WACC kalau di ini. Jadi gini,
ceritanya ya. Kita lihat di 613. Jadi ada perusahaan A, dia 100% menggunakan modal sendiri. Ingat kalau misalnya 100% menggunakan modal sendiri, berarti dia unlevered. Harusnya unlevered ya. Tulisannya unlevered firm. Jadi dia tidak memiliki hutang sama sekali. Nah, bisa dilihat ya di situ ya, OFED laba operasinya 100 juta, bunganya 0 karena dia tidak memiliki hutang. Kemudian ada laba sebelum pajak, kemudian pajaknya juga 0 karena asumsi di case 1 ya kan, pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, juga tidak ada biaya kebangkrutan. Sehingga didapatkan dividennya 100 juta. Ini kan ini yang namanya struktur modal. Jadi dia hutangnya 0, tapi semuanya ada di ini. Dia memberikan dividen 100. Seperti itu. Nah, apabila setiap tahun pemegang saham diharapkan akan menerima sebesar 10 juta sampai tahun tidak terhingga, maka PV penerimaan tersebut secara formal adalah sebagai berikut. Jadi, kalau keputusan ini kan dividen 100 juta, itu kan untuk semua pemegang saham ya. Nggak cuma satu orang, tapi semua pemegang saham itu mendapatkan, bukan mendapatkan 100 juta, tapi 100 juta ini dibagi untuk semua pemegang saham. Nah, kalau kebijakannya setiap tahun pemegang saham akan menerima 10 juta, maka kita menghitung PV of equity-nya. Kan tetap ya di present value kan? Seperti itu. Ini diberi notasi S. Nah, yang diubah dalam struktur modal ini, dalam struktur modal kasus ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan, required return dari pemegang saham, yaitu kalau di sini KE ya, yang disyaratkan gitu. Nah, karena ingat karena di sini tidak ada hutang, jadi kan struktur modal perusahaan hanya ekuitas. Nah, ekuitas di sini sama dengan E ini. Oleh karena dia sama dengan E dan arus kas tersebut bersifat selamanya, maka persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi S sama dengan E per KE. Jadi dividen ini menjadi ekuitas seperti itu. Nah, sekarang masuk kalau yang kedua, kalau misalnya perusahaan mengganti sebagian modal sendirinya dengan utang sebesar 300 juta. Jadi, ketika punya utang otomatis harus bayar bunga kan? Di sini diberi notasi KD sebesar 0,125. Tinggal dihitung. Sebentar. Ingat ini ya, untuk persamaan 6.1 S sama dengan E per KE, ingat kalau misalnya dia bersifat selamanya, ketika kita bicara ada di modul ini, ingat nggak yang kalau misalnya case-case ada di modul, lupa juga, nilai waktu uang. Jadi kalau misalnya dia hanya satu, kalau nggak salah ada di ini PPT saya yang kedua. Jadi kalau misalnya dia bersifat temporary, dalam artian ini saya tunjukkan ya.